Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minatayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajula yutilu safar ash'ata akbara yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lidzalik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun. Apa makna innallaha thayyibun? At-thayyib itu termasuk daripada sifat Allah. At-thayyib maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci daripada sifat kekurangan. Nah, dalam hadis ini juga anjuran bagi kita untuk menginfakkan, mencari nafkah juga daripada sesuatu yang halal dan melarang kita daripada menginfakkan sesuatu yang haram. Jadi sepatutnya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, itu sesuatu yang berasal daripada sumber yang halal. Sumber yang halal yang bersih daripada syubhat. Jadi kita pastikan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang kita makan setiap hari, itu tidak ada syubhat, yaitu halal. Khususnya bagi orang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka seyogyanya, sepatutnya dia lebih mengutamakan hal tersebut. Dan hamba yang infakkan nafkah yang halal itu yang berkah. Kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Artinya apa? Seseorang agar doanya dikabulkan oleh Allah, makanan yang dia makan, pakaian yang dia pakai berasal dari sumber yang halal. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti Allah memerintahkan para rasul, yaitu untuk memakan sesuatu daripada barang yang halal. Ya. Kemudian di sini sabda Nabi, summa dzakara rajula yutilu safar ash'atha akbar, yaitu seseorang yang banyak melakukan safar. Ala za'mihi, menurut dia melakukan safar tersebut karena ketaatan kepada Allah, haji misalnya, karena jihad, ya bantu sana sini, lakukan safar ke sana kemari, lakukan perjalanan. Menurut dia sedang dalam keadaan taat, ya sedang berbuat baik. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena makanan, minuman, dan pakaian yang dia pakai haram. Itu orang yang sudah melakukan ketaatan saja masih tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaian yang dia pakai haram. Bagaimana kalau misalnya seseorang yang terlena dengan dunia, makanan, minuman, dan pakaian yang dia pakai haram, kemudian dia tidak ada sama sekali taubat, justru menzalimi hamba-hamba Allah, menzalimi dirinya sendiri dengan melalaikan kewajiban.
Dari sini kita ketahui sudah sepatutnya seseorang belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia tahu mana makanan atau minuman yang halal yang bisa dia konsumsi. Jadi sepatutnya seseorang belajar dulu. Belajar bahwa ini halal. Ini muamalah dibolehkan oleh agama. Agar supaya apa? Agar supaya jangan sampai masuk di dalam tubuhnya sesuatu yang dihasilkan dengan muamalah yang hukumnya haram. La yadkhulu ahadun fi syai'in hatta ya'lama ma ahallahu Allahu minhu wa ma haram. Tidak masuk seseorang dalam satu urusan sampai dia mengetahui apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Jadi sepatutnya seseorang memeriksa betul apa yang masuk daripada rizki kepada dirinya. Kemudian seseorang yang melakukan safar, asy'ath, akbar, nampak dia lelah karena safar tersebut. Dia melakukan safar menurut dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi makanan, minuman, dan pakaian yang dia hasilkan berasal dari barang yang haram. Fa'anna yustajabulah. Dari mana? Maka tidak akan dikabulkan doa. Kemudian perkataan Rasulullah wa yamuddu yadaihi, yaitu dia berdoa kepada Allah padahal dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghudhiya bil haram. Wa ghudhiya bil haram, yaitu ini bisa jadi maknanya dia dari kecil sudah diberi nafkah oleh orang tua dengan cara yang haram, atau dia sendiri mencari rizkinya dia, makanan, minuman, pakaian yang dia pakai berasal daripada barang yang haram. Kemudian perkataan Nabi fa'anna yustajabalah, yaitu dari mana doanya akan dikabulkan jika sifatnya seperti ini, yaitu dia tidak layak, ya, tidak layak, bukan orang yang layak untuk dikabulkan doanya. Tapi ingat, bisa saja. Tapi ingat, bisa saja doanya dikabulkan oleh Allah tafaddulan wa lutfan wa karaman minallah. Karena keutamaan yang ada pada Allah, karena kemuliaan yang ada kepada Allah, Allah bisa saja mengabulkan doanya. Tapi dari keadaannya sendiri, makan dengan barang yang haram, ya, minum dengan barang yang haram, ya, memakai pakaian yang dihasilkan daripada harta yang haram, dari keadaan sendiri, keadaannya dia sendiri, maka tidak layak untuk dikabulkan doanya. Tapi Allah Maha mengabulkan doa. Jadi ini makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita dalam hadis ini dianjurkan untuk mencari sesuatu yang berasal daripada apa? Daripada sumber yang halal. Sumber yang halal. Hadis ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi hadis berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Husain ibn Ali Abu Muhammad Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau ini dilahirkan pada tahun ketiga dari Hijriyah. Ya. Beliau lahir pada tahun ketiga dari Hijrah. Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Kemudian beliau ketika
wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad wafat, umurnya pada waktu itu berusia 7 tahun. Adapun lakabnya Abu Muhammad itu adalah lakab yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan tentang beliau, innahu sayyid, innahu sayyid. Beliau Rasulullah mengatakan tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, huma raihanata, raihanata. Sayyidina Hasan dan Husain merupakan raihanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Ketika beliau lahir, Rasulullah mengazankan beliau di telinganya ketika beliau lahir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu meletakkan Sayyidina Husain di atas pundak beliau, dan beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ya Allah, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, sesungguhnya saya mencintainya. Siapa? Husain. Ya. Saya mencintai Sayyidina Husain, ya Allah, maka cintailah Sayyidina saya mencintai Sayyidina Hasan, maka cintailah Sayyidina Hasan. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar lewat dan Sayyidina Hasan sedang bermain dengan anak-anak seusianya. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meletakkan Sayyidina Hasan di atas pundak beliau. Kemudian beliau mengatakan, bi abi, ya, innahu syabhun, innahu syubbiha bin Nabi alaihi salatu wasalam. Demi Allah, katanya apa? Beliau sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaisa syabihan bi Ali, dan tidak mirip dengan Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bersamanya Sayyidina Ali. Ketika mendengar itu Sayyidina Ali tertawa. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Hasan itu menikah sebanyak berapa kali? Sebanyak 700 kali. Sayyidina Hasan. Ya. Sebelumnya tidak ada orang yang dinamakan dengan Hasan dan Husain. Sebelumnya tidak ada, sebelum mereka berdua lahir, tidak ada orang yang dinamakan Hasan dan Husain. Beliau mempunyai 15 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Beliau meninggal pada tahun ke-50 Hijriah. Kemudian kita jelaskan di sini bahwa Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan ketika menikah banyak menikah sekian 700 kali, karena memang orang yang menawarkan perempuan bagi beliau.
untuk mengambil barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Sayyidina Hasan merupakan ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Kayak begitu. Insya Allah masalah hadisnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Itu profil singkat tentang siapa Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Majelis kita sampai di sini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Insya Allah masalah hadisnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.